Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD Sumber 2. Sebelum belajar dimulai, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema hari ini yaitu aku anak soleh ya. Jadi adik-adik untuk kelas 4 tentu harapan dari kedua orang tua menjadi anak yang soleh dan solehah, tentu saja ya adik-adik. Jadi meskipun dalam kondisi seperti ini pembelajaran tetap belajar adik-adik, jangan malas-malas ya. Pak Guru berusaha menerangkan di video seperti ini demi kebaikan adik-adik agar diberi kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi Pak Guru selalu berusaha semaksimal mungkin biar tidak bertatap muka ya adik-adik. Jadi tetap semangat. Jadi tema hari ini adalah aku anak soleh. Jadi ketika adik-adik ingin menjadi anak yang soleh itu harus patuh kepada kedua orang tua, kepada guru ya. Jadi ketika peraturannya seperti ini ya harus dijalankan. Apa sih kewajiban kita sebagai seorang muslim? Ya tentu kita harus sholat, ibadahnya ditingkatkan ya. Itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Poin yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nanti ketika sudah menjadi orang yang baik, ibadahnya selalu meningkat, ya itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi tema hari ini adalah aku anak soleh ya. Insya Allah adik-adik kelas 4 menjadi anak yang soleh soleha, kebanggaan dari kedua orang tua. Amin. Ada hadis menerangkan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119 ya. Ayat di atas yang tadi Pak Guru baca memerintahkan kepada kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersama atau berperilaku dengan orang-orang yang benar atau jujur. Jujur artinya berkata apa adanya. Lawan dari jujur adalah bohong. Ya. Keuntungan perilaku jujur amat banyak, diantaranya 1. Mendapat pahala. Kejujuran dalam termasuk akhlak terpuji, sehingga
perilaku jujur akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipercaya orang lain. Orang yang terbiasa berkata jujur akan dipercaya orang lain. Yang ketiga, mendapat keberuntungan. Kejujuran akan mendatangkan keberuntungan, membuka pintu rizki yang halal dan barokah. Sebagaimana kisah gadis penjual susu yang jujur. Karena kejujurannya, Khalifah Umar bin Khattab merasa kagum, lalu mengangkatnya sebagai menantu. Akibat perilaku tidak jujur, yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijauhi orang lain. Yang ketiga, tidak mendapatkan kepercayaan. Yang keempat, melakukan perbuatan dusta. Yang kelima, mendapat celah sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang B, amanah. Tadi yang pertama itu jujur, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua itu amanah. Ngomong-ngomong, adik-adik sudah tahu nggak sih amanah itu apa? Tentu belum tahu adik-adik. Makanya harus perhatikan penjelasan Pak Guru sekarang ya. Jadi amanah itu artinya dapat dipercaya. Anak soleh harus memiliki sifat amanah. Sifat amanah yang dapat kita contoh adalah sifat amanah. Sifat amanah yang dimiliki Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sifat amanah Rasul disebut juga Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Jadi Al-Amin yang di Asmaul Husna yang ketika sebelum corona setiap harinya kita dibaca bersama-sama di kelas. Itu ada Al-Amin, Al-Bashir. Lah itu kebetulan ada amanah. Amanah itu juga disebut juga Al-Amin. Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilaku. Misalnya, yang pertama, rajin belajar. Tentu adik-adik harus rajin belajar. Sebagai seorang pelajar ya kita harus belajar, jangan malas-malas. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Yang ketiga, apabila dititip barang dijaga dengan baik. Yang keempat, mengerjakan tugas sekolah. Tentu adik-adik ketika dikasih tugas oleh Pak Guru ya dikerjakan. Nah, ketika tidak dikerjakan ya guru akan menyesal kok adik-adik tidak mengerjakan gitu ya. Yang kelima, menjaga nama baik guru dan sekolah ya. Itu yang lebih utama di sekolah ya. Akibat perilaku tidak amanah. Akibat perilaku tidak amanah, tidak jujur maksudnya ya. Amanah itu jadi tidak dipercaya. Yang pertama sikapnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan orang lain kepada kita. Ya. Yang ketiga, dijauhkan orang lain. Yang keempat, melakukan perbuatan khianat. Yang kelima, mendapat celaan orang yang suka berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang ke-C, hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Ada beberapa surat di sini ya yang guru saya bunyikan, hormat dan patuh kepada orang tua. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصره في آمين عن اشكر لي ولوالديك إلا المشير. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampaikannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada Kaulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Penjelasan ayat yang tadi Pak Guru jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar menghormati orang tua kita dan bapak ibu kita. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat berarti adik-adik itu harus bersikap sopan dan santun, merendahkan diri dan tidak kasar membentak terhadap perintah orang tua. Sepanjang perintah itu tidak untuk berbuat dosa. Bagaimana jika orang tua memerintahkan kita berbuat dosa? Maka kita wajib menolaknya dengan perkataan yang baik dan tetap menghormatinya kepada kedua orang tua kita. Mari adik-adik, kita mendoakan kedua orang kita bersama-sama. Seandainya kita dalam kondisi yang normal, Pak Guru sangat ingin sekali adik-adik bertatap muka. Tapi mohon maaf, tahun ini kita tidak bisa belajar di dalam ruangan yang sama. Kita juga sedih kepada adik-adik. Kita sama-sama mendoakan kepada orang tua kita. Mari kita bersama-sama Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah: yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. 2, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik, dan begitu pula sayang kepada kedua orang tua kita yang bagaimana ibu kita yang melahirkan secara taruhannya nyawa, seperti itu. Poin yang ketiga adalah hormat kepada guru. Ya, tentu kita harus hormat kepada guru. Ya. Yang keempat, guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Ya. Jadi jangan sekali-kali adik membantah berani kepada guru. Guru itu adalah pengganti orang tua
di sekolah ya adik-adik. Oleh karena itu, kita wajib dan patuh kepadanya. Guru telah berjasa mendidik dan mengajar ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimana cara kita menghormati kepada guru adik-adik? Tentu ada beberapa contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Jawab, bihairi walhamdulillah. Apa kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Seperti itu ya. Dengan sambil bersalaman, dengan mencium tangannya, memperhatikan wajah berseri-seri. Yang kedua, saat guru memberi tugas atau PR, pekerjaan rumah, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malas dan mengeluh. Yang ketiga, saat guru menasehati, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Yang keempat, saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Yang kelima, saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah ya. Akibat tidak hormat dan patuh kepada orang tua atau guru, yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua atau guru. Yang kedua, akan merugikan diri sendiri. Yang ketiga, tertanamnya sikap sombong karena tidak hormat dan patuh atas perintah dan nasihat orang tua atau guru. Nah, ini poin yang terakhir, yang kelima, yaitu santun dan menghargai taman. Mohon maaf, yang kelima ya, poin 5, santun dan menghargai teman. Jadi hargailah temanmu yang di sekolah ya adik-adik, entah itu di sekolah, di luar sekolah, dia dihargai ya. Ada Quran yang menjelaskan, Pak Guru saya bacakan, santun dan menghargai teman. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu 'alal 'abdi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Quran surat Al-Hadid ayat 57. Santun berarti halus budi ya. Jadi ada beberapa penjelasan yang ayat Quran surat Al-Hadid ayat 57. Jadi Allah adalah maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf, maha penyantun kepada semua makhluknya. Ada beberapa contoh sikap santun ya adik-adik. Ini poin yang terakhir, harus perhatikan.
eh, ada beberapa contoh sikap santun. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis. Bila kamu bertemu dengan saudaramu, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berbicara yang kedua ya. Berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Hati-hati loh adik-adik ya. Jangan sekali-kali menghina temannya ya, itu juga tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat. Poin yang ketiga. Ya. Peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau tertimpa musibah, usahakanlah untuk menjengukinya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat, jelata, dan sebagainya. Jadi ketika kita berteman tidak boleh pilih-pilih ya. Seadanya, sekondisi yang ada di situ ya, tidak boleh pilih-pilih. Poin yang keempat. Poin yang kelima. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Yang delapan, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Yang sembilan, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Yang 10, yang terakhir, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung. Mungkin demikian yang penjelasan yang Pak Guru sampaikan. Jadi diperhatikan ya adik-adik, ada penjelasan dari Pak Guru harus diperhatikan satu persatu. Nah di sini ada kuis yang terakhir, yang terakhir diperhatikan. Kuis yang pertama adalah apabila dipanggil oleh orang tua, kita harus. Yang kedua, soal yang kedua, kuis yang kedua. Anak yang tidak jujur tidak akan dipercaya oleh. Yang ketiga, sikap kita apabila sedang belajar di dalam kelas sebaiknya. Yang keempat, kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan seseorang dalam. Yang lima, membantah atau membantah. Yang kelima, membantah kepada kedua orang tua adalah perbuatan. Yang keenam, doa untuk kedua orang tua adalah. 7, orang yang suka berkhianat tidak akan orang lain. 8, santun berarti. 9, selalu bermuka manis dan berseri-seri di hadapan teman adalah contoh sikap. Yang 10, apabila mendapat bantuan dari teman maka usapkanlah. Demikianlah kuis 10 yang tadi diperhatikan, tolong dikirim jawabannya di WA. 10 pertanyaan kuis tadi
Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Cukup Pak Guru yang ke sekolah, adik-adik tetap jaga kesehatan di sekolah. Satu lagi, tugas untuk membuat video cukup dikirim sama Pak Guru saja ya. Bacalah kedua orang tua beserta artinya ya. Hafalan doa kedua orang tua beserta artinya dikirim lewat via WA ya. Demikian pembelajaran pendidikan dan agama Islam untuk kelas 4. Sampai di sini. Kalau kurang jelas mohon ditanyakan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan keluarga adik yang mendengarkan, membuka YouTube dari Pak Guru. Terima kasih. Salam sukses buat adik-adik kelas 4 SD Negeri Sumber 2 selalu wijaya. Terima kasih, selamat jalan, selamat mengerjakan.